Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 226 sampai 227, soal nomor 7 dan 8. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 7. Ketika kalian mendapatkan uang jajan dari orang tua kalian, apakah uang jajan tersebut kalian habiskan atau kalian sisihkan sebagian untuk ditabung? Nah, apabila kalian membiasakan menabung dan bergaya hidup hemat, maka kalian membentuk kebiasaan yang baik sejak sekarang. Saat kalian menabung di bank, kalian akan mendapatkan bunga. Berikut data tingkat suku bunga deposito untuk jangka waktu 12 bulan di beberapa bank di Indonesia per tanggal 9 Maret 2022. Tingkat suku bunga selalu dinyatakan dalam persen. Oke, kita lihat tabel di bawahnya. Tabel 6.11. Tingkat suku bunga deposito jangka 12 bulan. Nama bank, Bank Mandiri, BNI 1946, BRI, BCA, Bank Maspion. Tingkat suku bunga deposito masing-masing Bank Mandiri 2,50%, BNI 1946 juga 2,50%, BRI juga 2,50%, BCA 1,90%, Bank Maspion 4,75%. Walaupun data di atas berbentuk persen, kalian tidak dapat menggunakan diagram lingkaran untuk merepresentasikan data di atas. Mengapa demikian? Jelaskan. Oke, jadi soal nomor 7 di sini kita nggak disuruh menghitung apa-apa ya, Dek ya. Kita hanya disuruh menjelaskan mengapa sih tabel 6.11 ini tidak bisa dibuat diagram lingkarannya gitu. Alasannya apa? Nah, Kak Sari sudah tuliskan dong. Ini dia jawabannya. Oke, aku bacakan ya. Nomor 7. Data tersebut tidak dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran karena persen dalam data tingkat suku bunga di beberapa bank tersebut tidak menunjukkan bagian dari keseluruhan. Hal ini dapat dilihat dari total persentasenya tidak sama dengan 100%. Jadi jawabannya seperti ini, Dek. Kalian salin. Nah, kalau udah coba Kak Sari jelaskan sedikit ya. Di sini meskipun satuannya adalah persen ya, tetapi persentase di sini bukan merupakan bagian dari keseluruhan. Artinya, nah, seandainya ingin disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, ini kalau dijumlah harus 100%. Gitu. Padahal kalau kita perhatikan ini semua terus dijumlah, jumlahnya hanya 14,15%. Nah, kalau jumlahnya hanya 14,15% dan bukannya 100%, terus gambar lingkarannya nanti gimana dong? Kan kita tahu diagram lingkaran itu menggunakan lingkaran dan satu buah lingkaran ini mewakili 100%. Nah, kalau hanya 14,15%, ya nanti nggak bisa jadi lingkarannya gitu. Tetapi memang ini soal nomor 7 sekali lagi hanya dijawab dalam bentuk kalimat seperti ini ya, Dek ya. Kamu mau bikin kalimat versimu sendiri boleh loh, intinya yang harus sama. Oke, penekanannya ada di paling bawah ini terutama. Nah, untuk yang atas ini ya, bukan atau tidak menunjukkan bagian dari keseluruhan. Persentase-persentasenya tadi itu. Oke, jelas ya? Itu tadi untuk soal nomor 7. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Diagram lingkaran di bawah ini menunjukkan komposisi dari suatu makanan. Oke, ini ada gambar 6.26 diagram lingkaran komponen makanan. Komponen makanannya terdiri dari karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral serta protein. Nah, di sini ada ralat ya. Untuk karbohidrat ini jangan gunakan 72X, tetapi 72 derajat. Kita ganti X-nya dengan derajat.
Ini Kak Sari coret aja terus tulis di sini ya, 72 derajat. Oke, nanti juga teman guru kamu akan kasih ralat kayak gini ya, Dek ya. Untuk juring karbohidrat itu bukan 72x melainkan 72 derajat ya. Nah, untuk lemak sudah benar ya 2x, vitamin dan mineralnya 3x, proteinnya 7x. Pertanyaannya ada di halaman berikutnya. Ini dia yang diminta. Yang A, tentukanlah nilai X dalam derajat. Yang B, berapa persenkah banyaknya vitamin dan mineral dalam komponen makanan ini? Yang C, jika makanan ini mengandung 120 gram karbohidrat, berapa gramkah berat total dari makanan ini? Oke, kita jawab satu persatu mulai dari yang A. Nah, Kak Sari akan gambar ulang diagram lingkarannya. Ini ya, udah aku buat diagram lingkarannya ya, persis seperti pada soalnya tadi. 72 derajat untuk karbohidrat, 2x untuk lemak, 3x untuk vitamin dan mineral, 7x untuk protein. Nah, untuk soal yang A, kita diminta menentukan nilai x, nanti satuannya dalam derajat. Caranya kayak gini. Ini keempat komponen ini kalau kita jumlahkan nanti totalnya adalah 360 derajat, Dek. Kenapa 360 derajat? Karena memang satu buah lingkaran itu besar sudutnya adalah 360 derajat. Jadi langsung kita tulis aja yang A. Di sini mulai dari 72 ditambah 2x tambah 3x tambah 7x. Nanti akan sama dengan 360 derajat ya. Ini derajat, sini juga derajat. Enggak ditulis dulu enggak apa-apa. Nah, sekarang yang bisa kita jumlahkan adalah 2x dengan 3x dengan 7x. 72-nya tetap, terus ditambah nih. 2x tambah 3x berapa x? 5x. 5x tambah 7x 12x. Kayak gitu ya. Sama dengan 360. Sekarang kita pindah ruas ya. Untuk 72-nya dipindah ke kanannya sama dengan. Untuk 12x-nya tetap. Jadi 12x, kemudian 360-nya tetap juga. Yang dipindah 72-nya saja. Kalau dipindah dari awalnya positif 72 ini kan positif ya, karena dia nggak punya tanda negatif. Nah, kalau tanda positif dipindah ruas itu berubah menjadi tanda negatif. Jadi 72 berubah menjadi negatif 72. Atau nanti kita bacanya 360 kurangi 72. Oke, 12x sama dengan 360 kurangi 72 itu berapa ya? 288. Nah, 12x sama dengan 288. Berarti x sama dengan 288-nya ini dibagi dengan 12. Nulisnya dibagi itu per. Oke, jadi X sama dengan 288 per 12. Ini ngitungnya dibagi aja ya, 288 bagi 12. Maka ketemulah X sama dengan 24. Ini deh ya. Jadi poin yang A sudah terjawab, besarnya nilai X adalah 24. Tadi dimintanya satuannya apa? Derajat. Ya udah kita tulis X sama dengan 24 derajat. Oke, terjawab untuk yang A. Nah, sekarang yang B. Berapa persenkah banyaknya vitamin dan mineral dalam komponen makanan ini? Nah, yang ditanya untuk yang B itu vitamin dan mineral. Berarti yang sebesar 3x ini. 3x ini berapa persen? Gitu. Ditanyanya persen kan? Berarti langkah pertama, kita cari tahu dulu ya. Ini aslinya berapa derajat? Justru harus kita cari tahu dulu 3x ini berapa derajat. Nanti kalau sudah tahu berapa derajatnya, baru kita hitung, kita ubah ke dalam bentuk persen. Oke, untuk yang B, Kak Sari tuliskan ya. Di sini vitamin dan mineral tadi sama dengan 3x
ya kan? Kemudian kita tadi sudah memperoleh nilai X adalah 24, berarti sama dengan 3 kali 24. Kali itu boleh diwakili dengan titik ya. Kalau anak kelas 7 SMP udah canggih. Jadi nulis kali itu tidak selalu bentuk silang, tapi titik ini juga artinya kali. Nah, sama dengan 3 kali 24 itu berapa? 72. Tadi 24 ini kan punyanya X. X tadi satuannya derajat ya. Berarti 3 kali 24 derajat ini hasilnya adalah 72 juga dalam bentuk derajat. Oke. Nah, kalau sudah ketemu 72 derajat, sekarang kita mau merubah ke dalam bentuk persentasenya. Gini, vitamin dan mineral sama dengan ini 72 derajat per, kalau satu lingkaran penuh itu berapa derajat? 360 derajat. Nah, karena mau dijadikan persen, kita kali dengan 100%. Gitu. Sama dengan ini nanti derajat per derajat jadinya hilang ya. Tinggal 72 per 360. Nah, ini bisa kita sederhanakan aja. Sama-sama dibagi 72. 72 bagi 72 adalah 1 per 360 bagi 72 adalah 5. Baru kali 100%. Kemudian sama dengan ini cara gampangnya 100 kita bagi aja dengan 5 ya. 100 dibagi 5 adalah 20. Tersisalah 1 kali 20. 1 kali 20 ya 20. Satuannya ini persen. Terjawab sudah. Jadi komponen vitamin dan mineralnya sebesar 20%. Itu kan yang diminta pada soal B. Berapa persenkah banyaknya vitamin dan mineral dalam komponen makanan ini? Sebesar 20%. Yes. Nah, sekarang kita lanjut menjawab pertanyaan yang C. Pertanyaan yang C, jika makanan ini mengandung 120 gram karbohidrat, berapa gramkah berat total dari makanan ini? Oke, tadi kita masih ingat untuk karbohidrat di sini besarnya adalah 72 derajat. Ya, karbohidrat 72 derajat. Kalau gitu, kita bisa menulis diketahuinya kayak gini untuk yang C. Di sini ya, Kak Sari tulis di bawahnya sini. Nah, tulisnya gini, Dek. Kalau yang 72 derajat itu beratnya adalah 120 gram. Apa sih ini maksudnya? 72 derajat ini karbohidratnya. Tadi kan derajatnya 72 ya. Kemudian beratnya diketahui 120 gram. Nah, karena yang ditanya ini berat total, kalau total itu berarti satu lingkaran penuh. Berapa derajat? 360 derajat. Nah, berapa gram? Gitu. Kita misalkan aja dengan X. Ini Kak Sari ulang, kalau 72 derajat adalah 120 gram, maka 360 derajat itu berapa gram? Ya, maka untuk menghitung nilai X-nya gampang. X sama dengan, kita nanti mengharapkan hasilnya di sini lebih besar ya, karena kan 360 derajat ini lebih besar juga dibandingkan 72. Berarti kita letakkan di atas 360 derajat per 72 derajat. Baru dikali yang diketahui ini, 120 gram. Oke, tinggal hitung sama dengan ini derajat sama derajat habis ya, karena dibagi kan per ya, bisa dicoret aja. Tersisalah 360 per 72. Artinya 360 bagi 72. Berapa? 5. Terus dikali ini 120 gram. Nah, 5 dikali 120 berapa? Hasilnya adalah 600 ya. Satuannya ikut gram. Oke, jadi ini ya berat total makanan tersebut adalah 600 gram.
Terjawab ya. A, B, C sudah selesai. Berarti tugas Kak Sari juga selesai. Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Nanti akan Kak Sari bantu jawab. Untuk gabung di grup, chatnya ke nomor ini 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya Kak Sari ada dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Nanti kamu boleh pilih ingin digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke, sekarang Kak Sari pamit dulu. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.